Oke bosku, kali ini kita akan bicara tentang monetisasi YouTube ya. Jadi untuk syarat monetisasi YouTube supaya akun YouTube kamu itu bisa menghasilkan dolar, kamu harus memenuhi syarat tertentu. Yaitu adalah kita lihat di sini di menu penghasilan yang gambar dolar ini ya. Ya, ini sebenarnya channel ini sudah pernah monetisasi, tetapi karena suatu hal dibatalkan ya karena melanggar kebijakan. Jadi saya ulang lagi bikin kontennya dari awal untuk memenuhi syaratnya. Jadi syaratnya itu ini dia. Yang pertama kamu harus punya 1000 subscriber minimal. Ya, jadi ini kau udah memenuhi syarat 1000 subscribernya udah tercapai ya. Ini ada 1099 subscriber. Jadi ini sudah terpenuhi ya. Kemudian syarat yang kedua itu kita harus bisa mencapai 4000 jam tayang. Jadi 4000 jam video-video kita yang publik itu ditonton. Ini baru 83 jam. Jadi masih panjang perjalanan ya. Syaratnya harus 4000 jam. Jadi kamu harus bikin video sebanyak mungkin supaya kemungkinan orang nonton tuh jadi lebih besar. Supaya 4000 jam ini ya, 4000 jam ini bisa tercapai. Oke. Kemudian yang terakhir syaratnya itu video short ya. Video short itu durasinya kurang dari 1 menit. Kamu harus mencapai 10 juta penayangan. 10 juta penayangan ya, bukan jam ya. Jadi yang nonton video short kamu itu harus 10 juta. Nah, itu baru memenuhi syarat untuk mengajukan monetisasi akun YouTube kamu. Nanti kalau udah terpenuhi syaratnya dia biru semua kayak gini guys. Ya, birunya penuh sampai ke sini ya, penuh birunya, berarti itu udah terpenuhi syaratnya. Baru nanti kamu klik daftar kembali. Nah, ini karena saya dulu sudah pernah monet, jadi saya kliknya daftar kembali. Tapi kalau kamu yang baru pertama ingin mengajukan monetisasi untuk dapat dolar di akun YouTube-nya, itu tulisannya di sini cuma daftar saja, bukan daftar kembali. Ini kenapa daftar kembali? Karena dulu sudah pernah monetisasi, sudah dapat dolar, tapi karena melanggar kebijakan itu ditolak ya, di dismonet istilahnya, di diskualifikasi. Jadi saya hapus video-video yang melanggar itu, jadi buat ulang. Nah, jadi untuk tip buat kamu yang mulai membangun akun YouTube-nya, yang pertama yang betul-betul harus diwanti-wanti adalah jangan sampai ada video yang tidak original. Nah, ini kan kamu lihat di sini ya. Ini peringatan yang kemarin tuh, channel Anda tidak menghasilkan uang karena apa? Karena ini konten yang digunakan ulang, ya. Konten yang digunakan ulang itu maksudnya konten itu sudah ada sebelumnya di medsos. Nggak harus di YouTube, mungkin kamu ambil dari Facebook, kamu ambil dari Instagram, kamu ambil dari TikTok, itu nggak bisa guys. Dia kontennya harus ori ya, betul-betul kamu yang merekamnya dan belum pernah diupload orang lain ke medsos. Jadi walaupun konten itu kamu yang rekam sendiri, tapi udah dipakai orang lain, mungkin teman kamu, mungkin kamu share di grup, kamu share di medsos, diupload oleh orang lain, maka tetap itu dianggap tidak konten kamu, tetap dianggap tidak original karena sudah pernah muncul di medsos. Jadi kalau kamu punya konten yang murni punya kamu sendiri, yang kamu rekam sendiri dan belum pernah kamu upload ke media sosial manapun, belum pernah kamu share, nah itu masih ori itu. Nah, jadi kalau kamu ada mengambil video-video misalnya ya, apapun kegiatan kamu di rumah atau dimanapun, di sekolah, di kampus, di tempat kerja, itu jangan buru-buru di-share ke medsos ya. Lebih baik kamu simpan videonya dulu, lalu kamu upload di YouTube channel kamu sendiri. Nah, supaya apa? Supaya jangan video original kamu itu diambil orang. Ya, jangan nanti kamu sudah susah bikin video, tapi video kamu itu dimanfaatkan oleh orang lain nanti untuk kepentingan dia, untuk
mengembangkan akun YouTube-nya. Jadi sebaiknya kamu bikin channel YouTube kamu. Nanti saya terangkan ya bagaimana cara bikin channel YouTube dari awal, nanti saya terangkan. Nah, kamu lihat aja tutorialnya, tutorial gratisnya ya di sini ya, di tanda panah ini ya. Kalau belum ada muncul linknya berarti videonya belum saya buat. Nah, nanti kalau sudah ada muncul link di tanda panah ini, nah, berarti kamu ikuti di situ cara membangun akun YouTube dari nol untuk pemula. Oke. Sampai di mana tadi? Konten yang digunakan ulang ya. Kalau ada pertanyaan boleh di kolom komentar, silakan kamu tanyakan. Ya, ini kamu lihat di sini ya, channel Anda tidak menghasilkan uang saat ini. Jadi dulu pernah menghasilkan uang ini channel ya. Ya, ini ditinjau oleh pihak peninjau. Setelah meninjau channel Anda menggunakan kombinasi sistem otomatis dan petugas peninjau, kami menemukan bahwa channel tersebut tidak memenuhi kebijakan monetisasi channel YouTube. Peninjau kami mendapati bahwa channel Anda berisi hal berikut. Nah, ini yang ditemukan. Konten yang digunakan ulang. Konten ini bukan kreasi orisinal dari channel ini dan mungkin diambil dari sumber lain untuk digunakan ulang tanpa menambahkan komentar baru yang signifikan, modifikasi substantif, atau nilai edukasi atau hiburan yang signifikan. Jadi, kalaupun kamu harus ambil dari videonya itu dari Dari medsos, dari aplikasi lain, dari platform lain ya maksudnya, misalnya dari bahkan dari YouTube sekalipun, atau dari IG, dari Facebook, atau dari TikTok, itu bisa, tapi kamu harus memodifikasinya. Maksudnya jangan di-upload bulat-bulat. Kamu harus edit, kemudian kamu tambah dengan narasi kamu sendiri, kata-kata kamu sendiri, sehingga format videonya itu jadi berubah. Jangan sama persis atau kamu edit dikit-dikit, itu nggak bisa guys. Jadi betul-betul kamu harus bikin nilai tambah baru. Bisa jadi kamu video reaction ya, atau kamu membahas lebih detail lalu kamu ambil cuplikannya dari video orang lain, itu nggak apa-apa. Tapi masih berisiko juga, belum tentu juga bisa ya, bisa jadi ditolak juga itu. Nah, ini contohnya yang boleh ya. Contoh hal yang boleh dimonetisasi: revisi yang ditambahi bumbu humor dan analisis pada komen yang bukan karya asli Anda. Video itu bukan karya asli, tapi kamu revisi, kamu tambah dengan humor ya, lucu-lucuan, atau ditambah bumbu humor dan analisa ya. Kamu bikin analisa sebuah video, sebuah konten, kamu analisa, kamu bedah seperti itu ya. Kemudian yang bisa dimonetisasi yang diperbolehkan, klip dari konten orang lain sebagai bagian dari ulasan kritis ya. Jadi maksudnya kamu komentari video orang lain itu, kamu ambil, kamu upload ulang, kamu edit ulang, kamu komentari, kamu bedah lah istilahnya. Kemudian adegan suatu film yang dialog atau voice overnya telah Anda ubah. Nah, jadi kamu ambil sebuah film misalnya, kamu ubah kata-katanya, kamu kreasikan ya, sehingga jadi lucu atau jadi unik. Nah, itu masih boleh. Kemudian yang diperbolehkan lagi, pemutaran ulang turnamen olahraga yang berisi penjelasan Anda seputar tindakan kompetitor demi meraih kemenangan atau yang mengakibatkan kekalahan. Nah, contohnya ada video tinju misalnya Mike Tyson vs siapa. Kamu ambil videonya, tapi kamu bahas di video itu, kamu komentari ya. Jadi bagaimana proses Mike Tyson itu kalah misalnya ya. Pukulan apa yang dia berikan, teknik apa yang dia gunakan, itu nggak apa-apa. Jadi kamu menjadi komentatornya ya, kamu analisa, kamu kemas ulang, itu boleh. Tapi kalau kamu upload aja langsung mentah-mentah kayak gitu, itu otomatis nggak bisa ya. Kamu tidak akan dapat dolar hijau, tidak akan bisa monetisasi. Kemudian video reaksi berisi komentar Anda terhadap video aslinya. Nah, ini reaction video, mungkin kamu sudah sering lihat ya. Reaction video itu dia putar video orang lain, tapi dia bereaksi, dia reaction terhadap video tersebut ya, diselingi dengan komentar-komentar dan reaksi dari dia ya, dari orang yang bereaksi tadi. Kemudian rekaman karya kreator lain yang sudah Anda edit dengan menambahkan jalan cerita atau komentar ya, sama aja ya maksudnya ya. Intinya harus diedit dulu, dikomentari, dianalisa. Nggak boleh videonya itu tidak diolah terlebih dahulu. Nah, ini yang tidak boleh dilakukan ya kalau kamu bikin akun
YouTube lalu upload video. Yang tidak boleh kamu lakukan adalah contoh hal yang tidak boleh dimonetisasi, video singkat yang Anda kompilasi dari situs media sosial lain. Nah, contohnya gini, kamu ambil video-video sedikit-sedikit ya, dari video ini kamu ambil dikit, dari sini kamu ambil dikit, dari Facebook kamu ambil dikit, kamu campur-campur, kamu aduk-aduk, kamu jadikan sebuah kompilasi. Walaupun dia itu tidak utuh kamu upload ulang, tapi kamu ambil dari platform lain, lalu kamu edit menjadi sebuah video. Nah, itu nggak boleh guys, itu kompilasi yang kamu ambil dari situs media sosial lain. Itu tidak original, itu tetap terdeteksi nantinya. Ya, daripada nanti kamu menyesal, mending dari awal nggak usah dilakukan ya. Dari awal kamu usahakan bikin video itu memang ori yang punya kamu. Jadi biar tidak capek-capek kerja tapi nggak ada hasilnya. Kemudian yang nggak boleh dilakukan itu koleksi lagu dari beragam artis, meskipun Anda telah mendapatkan izin dari mereka. Jadi walaupun udah dapat izin, kamu pakai lagu mereka, lalu kamu ambil koleksinya dikit-dikit ya, ambil dari lagu slang dikit, ambil lagu Iwan Fals dikit, atau lagu daerah ya. Kamu ambil dari penyanyi A, penyanyi B, kamu gabungkan jadi satu. Walaupun udah dapat izin dari penyanyi aslinya, itu tetap nggak boleh guys, itu melanggar aturan komunitas YouTube ya. Nah, jadi jangan sampai dilakukan. Kemudian klip yang menampilkan berbagai momen dari acara favorit Anda dan yang diedit menjadi satu dengan sedikit atau tanpa narasi. Ya, paham ya maksudnya ya? Mungkin ada acara favorit kamu, apakah itu ya apa aja acara favorit kamu ambil dikit-dikit potongan-potongannya, lalu kamu edit menjadi satu, kamu tambah dengan narasi, tapi narasinya dikit, minim gitu. Kamu hanya bikin narasi itu sangat minim, sangat sedikit, itu nggak bisa juga guys ya. Pasti nanti akan ketahuan. Bagaimanapun kamu mengakalinya, daripada nanti menyesal, lebih baik nggak usah dilakukan dari awal ya. Jadi betul-betul harus original videonya. Memang dari HP kamu sendiri, kamu rekam sendiri, belum pernah diupload oleh orang lain, belum pernah kamu upload ke media sosial lain. Gitu ya. Kemudian konten yang diupload berkali-kali oleh kreator lain. Jadi walaupun itu punya kamu videonya, tapi udah diupload oleh orang lain berkali-kali. Ya itu juga nggak bisa ya. Makanya hati-hati kalau punya video bagus, jangan dibagi-bagikan, jangan di-share-share ke orang lain. Nanti bisa jadi dia yang dapat video kamu itu mungkin dapat dari grup WA atau dari Facebook kamu. Bisa jadi dia upload duluan, nanti diuploadnya lagi ke YouTube atau ke platform lain, itu nanti tetap akan terdeteksi video kamu tidak original. Jadi alangkah baiknya sebelum kamu punya video bagus, apapun kegiatannya, lebih baik kamu upload dulu ke channel YouTube kamu, meskipun visibilitasnya nanti kamu privasi, maksudnya belum bisa dilihat oleh umum. Tapi kamu upload aja dulu, nanti kamu privasi pribadi ya. Itu aman itu, walaupun tidak umum visibilitasnya, tidak bisa dilihat oleh orang umum, kamu privasi hanya untuk kamu saja, tapi sudah kamu upload duluan, nah itu udah aman. Jadi video itu asli milik kamu, original. Nanti kalau ada orang lain yang menguploadnya, kamu bisa minta di take down, atau kamu bisa minta video itu untuk dihapus oleh pihak YouTube karena melanggar hak cipta. Kemudian promosi konten orang lain meskipun Anda telah mendapatkan izin mereka. Jadi kamu juga nggak bisa mempromosi konten orang lain ya, walaupun orangnya sudah mendapat izin. Jadi itu hal-hal yang tidak boleh dan hal yang boleh dilakukan di channel YouTube kamu kalau memang ingin dimonetisasi supaya bisa dapat hasil ya. Nah, ini pengalaman saya yang sudah terjadi. Dulu sudah sempat dimonetisasi channel ini. Tetapi karena melanggar aturan jadi didiskualifikasi. Nah, jadi ini bisa diajukan banding. Opsi 1, ajukan banding dengan mengirim video. Jika menurut Anda keputusan kami salah, kirimkan video untuk memberitahu kami alasannya. Kami akan meninjau permohonan banding Anda dan menyampaikan keputusannya dalam waktu 14 hari. Hanya pilih opsi ini hanya jika Anda belum menghapus video apapun sejak pengajuan monetisasi channel Anda ditolak. Ya, hari ini terakhir untuk mengajukan banding 17 April 2023. Jadi ini udah lewat, udah lama guys ya. Karena saya nggak pernah mengajukan banding. Karena memang salah apa yang mau dibanding kan. Kecuali kalau kita benar,
dan pihak YouTube itu yang melakukan kesalahan, ya kita bisa banding. Kita kirim video protes ya, kita jelaskan argumentasi kita, alasan kita kenapa kita banding, kita sertakan bukti-buktinya bahwa video kita tuh semuanya original, tidak ada video yang diupload ulang. Nah, itu bisa. Tapi memang jelas waktu itu saya ngambil video orang lain guys, jadi ya nggak akan bisa saya banding ya. Jadi memang udah jelas salah. Jadi yang bisa saya lakukan hanya opsi nomor 2. Ini opsi nomor 2-nya ya. Edit channel Anda, lalu ajukan ulang permohonan tinjau masukan kami, lalu buat perubahan pada channel Anda. Perubahan dapat berupa mengedit atau menghapus video dan memperbaharui detail video. Anda dapat mengajukan ulang permohonan mulai 26 April 2023. Sekarang udah 2025 guys, ini udah nggak saya urus 2 tahun yang lalu. Selama channel Anda memenuhi persyaratan berikut. Nah, jadi persyaratannya ini 1000 subscriber sudah terpenuhi ya. Kemudian waktu tonton itu harus 4000 jam. Ini baru berjalan 83 jam ya, nggak apa-apa, kita santai aja. Kita bikin konten aja tiap hari terus biar bisa 4000 jam. Dan yang agak sulit terus terang ya, ini agak sulit itu shortnya harus 10 juta guys, 10 juta view. Sementara ini baru dapat 13.000. Jadi memang harus rajin bikin video short ya. Video short ini lebih gampang dapat view ya. Misalnya kita bikin satu video short dalam waktu 1 jam bisa langsung 1000 view. Kalau viral tuh bisa ratusan ribu view ya. Tapi untuk mencapai 10 juta ini ya cukup sulit ya, cukup lama ya. Tapi nggak apa-apa, kita bersabar aja. Sekarang saya fokus untuk mencari jam tayang aja dulu. Saya fokus untuk mencapai 4000 jam tayang. Baru sekalian saya juga bikin short tiap hari. Tapi nanti kalau ini sudah 4000, baru yang short ini kita gaskan ya. Kita rutinkan minimal 10 video short setiap hari supaya 10 juta view short ini bisa tercapai dengan cepat. Jadi gitu info ya bagi kamu yang sudah mulai membangun akun YouTube dan ingin dimonetisasi dan mendapat fee. Jadi itu sedikit sharing yang bisa saya lakukan supaya kamu tidak terlanjur melakukannya. Yang jelas jangan ada video yang tidak ori. Jadi ini akun saya, sebenarnya akun saya bukan ini aja ya. Ini akun yang sudah dimonetisasi juga ada, yang sudah dimonetisasi ya. Nanti saya buka contohnya. Ini saya ingin akun saya itu ada 3, sebenarnya banyak, tapi yang sudah dimonetisasi itu ada 2. Saya ingin setidaknya 3 akun channel YouTube saya itu termonetisasi ya. Jadi baru 2 yang sudah dimonet. Dan saya ingin yang ketiga ini, yang akun Kerinci channel ini juga dimonetisasi. Ini saya kasih contoh ya, akun yang sudah dimonetisasi yang lain ya, yang selain channel ini. Channel ini kan namanya apa? Kerinci channel ya, Kerinci channel ya, Kerinci channel. Saya akan lihatkan contoh akun yang sudah dimonet yang punya saya. Saya buka dulu YouTube Studio, saya alihkan dulu, ganti akun. Ya, ini YouTube Studio. Ini channel yang lain ya, namanya Kerinci Suara Channel. Nah, ini sudah dimonet. Ya, kamu lihat ya di sini ada dolar warna hijaunya. Ya. Berarti sudah ada dapat duit dari situ. Ya, kamu lihat ini estimasi pendapatan. Ya, estimasi pendapatan 1,9 juta. Ya, ini bukan buat sombong guys ya, ini bukan buat pamer ya. Ini buat edukasi supaya kamu paham caranya gitu. Jadi kalau YouTube itu bisa menghasilkan kalau kita tahu caranya ya. Nah, jadi ini udah menghasilkan, ini kontennya ya. Ini kontennya tentang kripto ya, kripto, investasi, saham, pokoknya tentang keuangan lah. Sebenarnya awalnya nyampur-nyampur juga ini channel ini ya. Ada tentang Kerinci juga macam-macam ya, tapi akhirnya saya fokuskan untuk membahas satu topik
biar lebih bagus performanya ya. Ini Kerinci Suara, kamu bisa buka nanti, kamu bisa subscribe ya, kamu lihat apa aja isi konten-kontennya. Ini karena saya sudah fokus membahas satu bidang, itu lebih cepat perkembangannya guys. Ya, ini tambah subscribernya 676 dalam waktu 1 bulan. Ini total subscribernya udah 55.349 subscriber. Nah, sudah menghasilkan 1,9 juta ya. Sekali lagi ya, bukan buat pamer-pamer atau apa ya. Ini tujuannya untuk edukasi supaya kamu paham. Ini di YouTube Studio. Satu channel lagi yang juga sudah monet, yaitu saya buka dulu, ganti akun, yaitu channel ini ya, channel Rukiah. Nah, ini besar ini, subscribernya 220.839. Tapi penghasilannya nggak seberapa guys ya, 629 karena memang nggak saya urus. Karena cari kontennya susah kalau ini tentang rukiah ya, tentang pengobatan. Jadi untuk ide-ide kontennya agak cukup sulit. Jadi terbengkalai, ini channel ini terbengkalai. Ya, kamu lihatnya view-nya juga nggak seberapa, jarang yang tembus. Ya, yang di atas 2000 itu jarang. Jadi karena memang sulit mencari ininya, bahannya ya. Tapi lumayan ya, dapat 500-an ribu sebulan ya, cukuplah untuk beli rokok ya. Ya, kalau yang sedang saya serius garap yang ini, yang Kerinci Suara. Kerinci Suara ini udah lumayan. Target saya nih kalau bisa ya bisa menghasilkan 3 juta aja ya, 3 juta aja tetap per bulan tuh udah lumayan. Ya, jadi paling enggak kan udah lepas biaya kuliah anak itu. Nah, jadi saya ingin yang ketiga itu yang ini yang saya bahas tadi. Nah, yang ini ya, yang Kerinci channel ini. Waduh, apa ini? Yang ini yang sedang saya perjuangkan. Ya. Ini saya campur-campur aja dulu ya. Ini saya campur-campur aja dulu kontennya. Nggak usah spesifik. Jadi macam-macam di sini, nanti saya masukkan sini tutorial YouTube ya, kemudian autovlog. Autovlog itu ya video-video perjalanan kayak gini, misalnya saya jalan dari Sulak Mukai menuju ke mana gitu kan, saya videoin. Nah, jadi ini untuk nambah jam tayang. Tapi lumayan nih, view-nya cukup bagus, udah tembus di atas 100-an ya. Oke, bagi kamu yang tanya-tanya silahkan di kolom komentar. Yang ingin diskusi mengenai channel YouTube, yang ingin mengembangkan channel YouTube-nya juga bisa ya. Bisa offline juga, silakan aja dihubungi nomor WA saya, nanti saya cantumkan di deskripsi ya. Boleh kita sharing-sharing ya, kita berbagi ilmu. Oke, nanti saya bikin satu playlist tentang tutorial YouTube. Nah, jadi nanti biar beragam isi video atau kontennya ya, ada tentang perjalanan, ada tentang Kerinci. Nanti saya bikin playlist tentang tutorial YouTube. Nanti saya bikin lagi sebuah playlist yang khusus tentang adat dan budaya Kerinci, kesenian di Kerinci ya, karena saya hidup di Kerinci ya, jadi banyak sumber-sumber konten yang bisa kita manfaatkan ya. Jadi buat kamu mungkin yang dari luar daerah, dari mana kayak ya, kamu bisa manfaatkan potensi di daerah kamu masing-masing. Misalnya di daerah kamu ada apa misalnya kan, kamu videokan. Jadi jangan disia-siakan, daripada kamu bikin konten-konten gak jelas di TikTok atau di mana, tapi nggak menghasilkan ya. Buat apa yang menghabis-habisin waktu? Mending di sini kamu ada tujuan kamu untuk menghasilkan cuan ya, menghasilkan uang, penghasilan tambahan. Nah, jadi itu contoh ya guys ya, bukan buat pamer-pamer. Sebenarnya ini channel saya buka lagi ya. Ini ada channel apa tadi? Channel yang Abu Khalid ini yang tentang rukiah ini dulu sempat 10 juta guys estimasi pendapatannya per bulan. Karena memang dulu itu saya urus ya, view-nya itu bisa sampai ratusan ribu per video. Tapi karena nggak diurus lagi ini drop, tapi masih menghasilkan. Nggak apa-apa untuk tambah-tambah biaya hidup ya, alhamdulillah lah. Tapi yang sekarang saya ingin targetkan yang channel yang Kerinci Suara ini, target saya itu 3 juta aja, nggak usah muluk-muluk. 3 juta aja per bulan stabil, ya mungkin nanti naik turun ya 2,5 juta atau pokoknya target saya bisa 3 juta rutin per bulan, itu udah alhamdulillah. Baru nanti saya fokus di channel yang Kerinci
kerinci suara tadi. Nah, itu campur-campur isinya. Kalau ini khusus tentang kripto ya. Bitcoin, kripto gitu, saham, dunia-dunia keuangan, berita-berita global. Saya masukkan ke sini. Jadi nanti yang campur-campur itu saya oper ke channel yang kerinci ya apa? Kerinci channel. Kalau ini kerinci suara. Jadi itu guys, ini buat sharing-sharing ya. Sekalian saya cari jam tayang ini. Jadi sharing-sharing, mana tahu ada yang nonton. Jam tayang saya juga bertambah kan untuk mencapai 4000 jam ya. Kalau kamu suka dengan konten ini silahkan di subscribe. Nanti kamu bisa sharing juga dengan saya. Kalau ada yang pingin cari-cari penghasilan di YouTube nanti boleh ya sharing-sharing. Ya kalau ada waktu akan saya layani ya. Tapi kalau nggak ditanggapi ya harap maklum karena kita juga orang yang sangat sibuk mobile ya. Demikian dulu guys. Jadi nanti saya akan banyak bahas di playlist tentang YouTube ini. Mungkin cara biar bisa lancar ngomong di depan kamera, mungkin bisa gimana biar bisa pede di depan kamera, gimana cara mencari ide-ide konten. Nah, saya akan bahas nanti di playlist. Coba kamu lihat aja ini playlist tutorial YouTube. Kalau belum ada linknya muncul nih, saya tunjukkan di tanda panah ini ya. Nggak ada linknya muncul ya, berarti menyusul ya, berarti videonya belum saya buat. Saya apa namanya? Saya curi start aja dulu gitu ya, saya curi start bikin link gitu kan, padahal videonya belum ada. Nah, biar nanti orang yang melihat di masa depan itu bisa dapat kemudahan, dapat link yang mengarahkan ke tutorial yang selanjutnya. Nah, gitu guys ya. Oke, apa lagi ya? Ya nggak apa-apa, saya sharing-sharing aja biar ini, biar dapat jam tayang ya. Jadi saya bikin aja video ini nggak panjang nggak masalah. Yang mau nonton ya tonton, yang nggak nonton pun nggak jadi masalah, nggak dipaksa juga kan. Nah, tapi yang nonton mudah-mudahan tuh mendapat ini, dapat apa namanya istilahnya itu ya, mendapat inspirasi lah, pingin juga lah istilahnya ya, pingin juga belajar gitu ya. Sebenarnya channelnya banyak tapi yang baru diurus dan sudah monet ya baru itu. Ada lagi yang channel lain itu nggak ada, belum ada ini ya, belum 1000 subscriber ya, belum 1000 subscriber, jadi yang dibangun baru itu. Oke guys, sekian dulu ya sharing-sharing kita tentang YouTube. Nanti saya akan bahas lagi tentang menu-menu yang ada di YouTube Studio ini ya. Ini banyak menu-menunya. Contohnya gimana cara kita mencari musik ya. Misalnya ini ya, ada logo musik ini. Nanti kamu bisa cari lagu-lagu nanti yang akan kamu jadikan back sound dari video kamu. Jadi kamu ngambil lagu tuh nggak bisa sembarangan guys. Nanti kena hak cipta, itu nggak bisa nanti di monet ya. Nah, nanti kamu carinya di sini. Nah, yang itu kita bahas nanti di video selanjutnya ya. Nah, jadi di sini ada koleksi audio misalnya. Nah, kamu dengarkan dulu misalnya, kamu pingin yang ini misalnya. Nggak ada suara ya. Nah, kedengaran nggak? Nah, tuh. Misalnya kamu nggak suka ya kamu pilih lagi. Nah, gitu ya. Nanti kalau cocok videonya, nanti kamu bisa download. Kamu klik download di sini. Jadi kalau kamu pakai musik yang di sini aman guys, tidak kena copyright atau hak cipta. Jadi saya nggak akan bahas di sini terlalu panjang. Oke, saya curi start aja dulu ya. Buat kamu yang ingin belajar cara cari musik di YouTube supaya tidak kena copyright, kamu klik linknya yang ditunjukkan oleh tanda panah ini. Kalau belum muncul linknya, berarti videonya belum saya buat. Saya curi start aja dulu ya. Tapi kalau sudah muncul linknya, atau nanti kamu lihat di deskripsi video ini ya, cara mencari musik audio untuk back sound video YouTube kamu, supaya tidak kena copyright. Ya, kamu lihat di deskripsi ya, link tutorialnya, atau di tanda panah yang ditunjukkan tanda panah tadi. Oke, kayaknya terlalu panjang saya ngomong, tapi saya sengaja ya biar durasi videonya panjang. Nanti kalau memang ada yang nonton itu menambah jam tayang saya. Ya, nggak dipaksa juga, yang mau nonton silakan, yang nggak juga nggak dipaksa ya. Ya, intinya saya berbagi di sini supaya kamu
ya jangan apa namanya, jangan cepat menyerah dalam membangun akun YouTube-nya. Memang agak sulit ya, membangun akun YouTube ini sulit karena syaratnya itu cukup berat ya, 4.000 jam tayang, 1.000 subscriber, 10 juta view short ya. Tapi kalau kamu sudah lolos itu semua, insya Allah nanti jalannya akan semakin mudah. Nanti cuan kamu nanti itu akan makin lama makin bertambah, bukan makin berkurang ya. Mungkin bulan pertama baru puluhan ribu gitu ya. Nanti 3 bulan lagi mungkin sudah mencapai 100.000. Lama kelamaan nanti nggak kamu sadari bisa ya, mudah-mudahan bisa jutaan. Saya pernah alami dulu yang di channel yang Abu Khalid itu ya, tentang rukyah itu bisa tembus 10 jutaan per bulan, tapi karena nggak diurus, karena sudah banyak pekerjaan lain, akhirnya drop sampai 500.000, tapi masih memberi ini, masih memberi penghasilan sampai sekarang. Sudah berapa tahun tuh, dari 2012 saya bangun channelnya, jadi lebih 10 tahun. Jadi itu guys, manfaat kita membangun channel YouTube ya. Oke, semoga bermanfaat sharing kita kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan jangan lupa dilihat playlist tutorial YouTube. Ini playlistnya yang ditunjukkan oleh tanda panah ini. Nah, nanti di situ saya bagikan tentang tips-tips bagaimana teknisnya kalau kita bermain YouTube itu, mulai dari nol ya, mulai dari bangun akun, cari video, cari ide, cara ngedit ya. Cara ngeditnya gimana sih? Pakai aplikasi apa? Nanti saya bongkar semuanya. Cara ngajukan monetisasi, cara bikin Google AdSense. Ya, nanti saya bongkar semuanya di situ ya. Oke, sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di-subscribe dulu ya. Oke, the end.